Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memaparkan literatur review dari kelompok F, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Miarja, NIM 163. Saya Farotunisa, NIM 154. Saya Nelga, NIM 167. Yang pertama, rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana cara memaksimalkan potensi biopestisida mikroba antagonis sebagai pilihan pengendalian untuk menanggulangi suatu penyakit. Tujuannya untuk mengetahui cara memaksimalkan potensi biopestisida mikroba antagonis sebagai pilihan pengendalian untuk menanggulangi suatu penyakit. Pengendalian hayati merupakan suatu pemanfaatan mikroorganisme yang bertujuan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kegiatan dalam pengendalian hayati yaitu pemberian mikroorganisme antagonis dengan perlakuan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, diantaranya dengan memberi bahan organik sehingga mikroorganisme antagonis menjadi tinggi aktivitasnya di dalam tanah. Banyak keuntungan dan kelemahan penggunaan agensi hayati dalam pemanfaatannya untuk mengatasi penyakit tanaman. Agensi hayati berfungsi untuk menekan populasi patogen sehingga berakibat pada perbaikan tumbuhan tanaman, dan keuntungan itu menjadi potensi yang dapat memaksimalkan kerja biopestisida tersebut untuk menekan suatu penyakit. Penggunaan APH untuk mengendalikan OPT mempunyai beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, aman bagi musuh alami. Yang ketiga, mencegah ledakan OPT. Yang keempat, produk bebas residu. Yang kelima, aman bagi kesehatan manusia. Yang keenam, terdapat di sekitar tanaman. Yang ketujuh, menurunkan biaya produksi. Penggunaan APH untuk mengendalikan OPT mempunyai beberapa kelemahan, antara lain, yang pertama, reaksi efikasi lebih lambat, dan yang kedua, daya simpan produk lebih singkat dibandingkan senyawa kimia. Kemudian, selain kelebihan dan kekurangan dari APH sebagai biopestisida sendiri, permasalahan pada petani juga berpengaruh. Permasalahan petani terkait terhadap kesulitan mengendalikan penyakit dikarenakan petani belum bisa mendiagnosa dan pengetahuannya kurang tentang gejala suatu penyakit. Keterbatasan pengetahuan terhadap penggunaan biopestisida sebagai salah satu alternatif pengendalian suatu penyakit. Belum tahu cara membuat biopestisida tersebut. Dari permasalahan tersebut, walaupun ada biopestisida yang sangat berpotensi, belum dikenal masyarakat secara luas sehingga penggunaannya belum maksimal. Berbagai spesies mikroorganisme telah berhasil diisolasi dan dievaluasi keefektifannya sebagai APH, penyakit tanaman, dan diformulasi dalam bentuk biopestisida. APH dapat dikelompokkan ke dalam golongan bakteri, cendawan atau jamur, Actinomycetes, dan virus. Dari kelompok bakteri seperti Bacillus species, cendawan seperti Trichoderma species, dan Glycocadium species. Terus Actinomycetes seperti Streptomyces species, yaitu mengandung antibiotik untuk mengendalikan Rhizoctonia solani dan Fusarium oxysporum pada kapas. Terus virus menggunakan teknik proteksi silang. Virus tersebut dilemahkan dan diinokulasikan ke tanaman untuk mengendalikan virus patogenik. Misalkan strain lemah karena 5 yang efektif mengendalikan penyakit kukumber mozaik virus pada tanaman sayuran. Dari berbagai contoh tersebut bahwa biopestisida dari mikroba antagonis memiliki potensi dan dapat memaksimalkan untuk menekan perkembangan penyakit. Cara memaksimalkan kerja dari biopestisida
Di antaranya, memanfaatkan mikroba antagonis lokal yang dapat mudah beradaptasi di lingkungannya tersebut, memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai sumber makanan bagi APH, dan mengombinasikan berbagai pestisida seperti biopestisida mikroba antagonis dengan pestisida nabati dan penambahan barang organik pada media tanam, misalkan dengan pupuk kompos. Tidak kalah penting dengan mengenalkan terlebih dahulu melalui penyuluhan pada petani tentang biopestisida, mikroba antagonis, dan pelatihan terhadap petani cara membuat, pengambilan starter mikroba antagonis, dan demonstrasi biopestisida yang benar. Selanjutnya, memaksimalkan agen hayati lokal sebagai pengendalian hayati penyakit tanaman. Menurut penelitian Betty dan Zauza 2018 mengadakan penyuluhan tentang APH yang berpotensi di daerah tersebut, mengenalkan berbagai jenis APH yang dapat memiliki peluang untuk dikembangkan, mengadakan pelatihan tentang cara membuat APH dengan alat fermenter sederhana, mengkombinasi dengan pupuk organik, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan petani atau sesuai pelatihan yang diajarkan. Mengkombinasikan berbagai pestisida seperti biopestisida dengan pestisida nabati, termasuk cara memformulasikan pestisida. Menurut penelitian Nur Raisa dan Amran 2017, penggunaan pestisida hayati dari ekstrak rimpang kunyit dikombinasikan dengan Bacillus subtilis atau B16 memiliki potensi yang paling tinggi untuk menekan R. solani dengan tingkat hambat sebesar 27%. Perlakuan tunggal formulasi B. subtilis dapat menekan perkembangan penyakit hawar pelepah dan upi daun pada jagung dengan persentase serangan penyakit 39,1% dan dapat memacu pertumbuhan tanaman dengan hasil panen mencapai 8,4 ton per hektar. Menurut Nuraisa, Suryani, dan Andi 2012, penggunaan biopestisida dari kombinasi formulasi 3 gram per liter biopestisida B. subtilis atau B16 dan pestisida nabati ekstrak daun cengkeh 2% paling efektif menekan perkembangan penyakit hawar daun jagung hingga 13% dan berpotensi meningkatkan hasil panen hingga 26%. Dari dua contoh penelitian tersebut bahwa pengendalian menggunakan APH sangat cocok dikombinasikan dan dapat meningkatkan efikasi kerja APH yang diaplikasikan walaupun bahan atau ekstrak nabati yang digunakan berbeda dan tetap aman bagi tumbuhnya APH tersebut. Memanfaatkan limbah-limbah organik sebagai sumber makanan yang berguna bagi kelangsungan hidup APH yang diaplikasikan di lahan. Menurut penelitian Nungki Paniman dan Abdul 2015, penambahan bahan organik seperti campuran dari tanah dan pupuk kompos serta pupuk kandang dapat meningkatkan potensi agen hayati seperti Trichoderma hertzianum, Pseudomonas fluorescens, dan Bacillus subtilis dalam mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman cabai Jawa. Perlakuan penambahan bahan organik tersebut mempengaruhi tanaman cabai secara pertumbuhan ditandai dengan jumlah cabang lebih tinggi dan intensitas serangan penyakit lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like video ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.